Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Salma dan selamat datang lagi di channel YouTube aku. Terima kasih udah klik video ini, dan buat kalian yang baru datang di channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Dan buat kalian yang udah sering mampir ke channel aku dan belum kunjung subscribe, sekarang juga harus subscribe ya. Oh ya, jangan salfok sama background baru aku yang nggak presisi, nggak simetris, karena emang posternya kurang. Terus mungkin kayak tembok aku ya yang agak melengkung, padahal aku masangnya tuh udah ngerasa paling sejajar gitu. Ternyata di kamera mencong. Yang penting jangan bencang. Menikmati suasana liburan bersama orang tersayang, orang terkasih pastinya menyenangkan banget ya guys. Apalagi bisa berkeliling dunia, menikmati berbagai macam musim yang tidak ada di Indonesia, terus menikmati berbagai macam kuliner, terus melihat suasana kehidupan di sana, bangunan-bangunan sejarah. Wah, menyenangkan banget ya pasti. Tapi sebelum melakukannya, pastiin dulu kan udah research negara mana sih yang aman dikunjungi. Jangan sampai kalian asal datang ke suatu negara, ternyata nggak aman guys negaranya. Nah, di video kali ini aku mau membahas beberapa negara dengan tingkat kriminalitas paling tinggi. Untuk itu, simak terus videonya sampai akhir ya guys, and let's go! Negara dengan tingkat kriminalitas paling tinggi, yang pertama ada Venezuela. Dalam kurun waktu 10 tahun, negara ini sudah mencatat kasus kriminal yang cukup parah. Tindakan kriminalitas yang sering terjadi diantaranya penculikan, pembunuhan, dan narkoteroris, di mana lebih dari 50 orang dari 100.000 orang terbunuh setiap tahunnya. Bahkan jumlahnya bisa terus meningkat, yang mengakibatkan para masyarakat di sana itu takut untuk pergi sendiri guys. Selain itu, tindak penculikan sering dilaporkan setiap 6 jam sekali. Oke, jadi dalam suatu hari itu ada 4 kasus penculikan. Bahkan kekerasan terhadap wisatawan mancanegara pun sering terjadi guys, dan sudah menjadi hal yang umum di sana. Korupsi di negara ini pun makin merajalela guys, sehingga masalah tersebut menjadi hal yang sangat serius, terutama bagi kesejahteraan masyarakat. Kayak masalah yang gak selesai-selesai gitu loh. Belum kelar satu udah muncul lagi, kayak masalahmu dengan doi. Berikutnya ada negara Honduras. Republik Honduras merupakan negara penghasil pisang terbesar di Amerika Tengah. Negara ini tak kalah berbahayanya guys. Pasalnya, di Honduras terdapat banyak geng-geng kriminal yang dulunya ada di El Salvador. Dengan adanya hal tersebut, negara ini memiliki angka pembunuhan yang cukup tinggi, yakni 91 orang dari 100.000 penduduk. Bahkan penyelundupan senjata, obat-obatan terlarang, imigran gelap, sangat mudah masuk secara ilegal di negara ini. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor tingginya angka kriminalitas di Honduras. Geng anak jalanan, kalian masih dalam kategori baik dibandingkan geng-geng kriminal yang ada di Honduras. Selanjutnya ada Sudan Selatan. Negara ini memiliki catatan kriminalitas diantaranya bentrok antar etnis, sengketa antar suku, dan pernikahan pada anak-anak di usia dini. Tidak hanya itu, kekuasaan yang didominasi oleh para militer membuat kekerasan di Sudan Selatan semakin meningkat. Bahkan keterbatasan biaya, peralatan, sumber daya manusia, hingga fasilitas kesehatan membuat masyarakat di Sudan Selatan mengalami kesulitan. Bagaimana? Apakah kalian berani untuk datang ke Sudan Selatan? Seperti halnya Honduras, negara dengan tingkat kriminalitas yang paling tinggi ini berada di Amerika Tengah, yaitu El Salvador. Kasus pembunuhan di El Salvador merupakan kasus yang cukup tinggi di dunia. Tindakan ini didominasi karena adanya geng-geng kriminal dan kenakalan remaja. Pada tahun 2004,
El Salvador memiliki setidaknya sebanyak 60% kasus pembunuhan. Kasus ini tidak lain dilakukan oleh geng-geng kriminal di sana untuk memperebutkan wilayah dan kekuasaan mereka. Buat kalian yang berencana berlibur ke Amerika Serikat, hindari negara bagian ini. Bahaya kalau pulang-pulang tinggal nama doang, guys. Negara dengan tingkat kriminalitas paling tinggi berikutnya datang dari negara tetangga, guys. Ayo tebak siapa? Bukan Malaysia. Apa? Singapura? Bukan juga. Hah? Australia? Dikit lagi. Ya, Papua Nugini, guys. Bukan pembunuhan atau gangster-gangster seperti halnya negara lain, guys. Melainkan negara ini memiliki tindak kekerasan pada rumah tangga atau KDRT. Selain itu, kasus pemerkosaan di sana juga terbilang tinggi, guys. Menurut survei kesehatan yang pernah dilakukan di pedesaan yang ada di sana, tingkat pemerkosaan di negara ini mencapai 65% dan pelecehan seksual mencapai 92%. Wah, pasti para perempuan di Papua Nugini tuh nggak merasa tenang ya, guys. Mungkin hal tersebut bisa terjadi di dalam keluarga atau tetangga gitu. Negara dengan tingkat kriminalitas paling tinggi yang terakhir akan aku bahas yaitu Nigeria. Bukan pembunuhan, pemer, atau penculikan, melainkan penipuan menjadi kasus kriminal tertinggi di negara ini, guys. Kasus penipuan tersebut meliputi transfer uang melalui bank, terus penipuan melalui email. Oke, kalau ini sih di Indonesia ada ya, guys, tapi mungkin di Nigeria tuh paling tertinggi di dunia. Bisa jadi dalam satu keluarga tidak saling memiliki rasa kepercayaan. Kalau dengan tetangga umum ya, tapi kan kalau dengan keluarga harusnya memiliki kepercayaan satu sama lain. Nah, itu dia, guys, beberapa negara dengan tingkat kriminalitas paling tinggi di dunia. Apakah kalian tertantang untuk datang ke sana atau malah sudah masuk dalam list kunjungan berkeliling dunia kalian, guys? Segera hapus sekarang ya, guys, supaya kalian gak menyesal. Atau mungkin bisa kalian survei dulu bagian mana yang sekiranya aman untuk dikunjungi di negara-negara tersebut. Tapi sih sebaiknya jangan, guys, masih banyak negara yang aman untuk dikunjungi. Oke, guys, itu dia video bercerita aku kali ini. Semoga kalian suka, bisa menambah wawasan juga, dan bisa menemani waktu-waktu gabut kalian. Dan apabila ada kesalahan informasi atau info-info yang belum aku bahas tadi, boleh banget kalian tambahkan di kolom komentar. Kita belajar bareng, karena aku juga masih awam, sangat membutuhkan banyak pengetahuan dari kalian juga. Dan buat kalian yang suka dengan video aku kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Jika ada kritik, saran, ide-ide, atau yang lainnya, boleh kalian tambahkan di kolom komentar atau DM di Instagram aku. Dan aku gak ada bosen-bosennya buat ngingetin kalian semua untuk subscribe channel aku, guys. Tolong bantu aku, guys. Subscribe channel aku, guys, supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dari aku berikutnya. Dan terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.